Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Perkenalkan nama saya Brilian Sarasihaan selaku manajer project dari Brilliant Era Event Organizer. Saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan untuk hadir di sini dan menyampaikan proposal kami terkait proyek sumber daya manusia handal pemerintah berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu konferensi sumber daya manusia handal pemerintah berkualitas dengan tema peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia pemerintah. Jadi, event ini akan dilaksanakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2025. Adapun perkenalan sedikit dari perusahaan kami yaitu Brilliant Era Event Organizer adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event organizer dan berdomisili di ibu kota DKI Jakarta yang didirikan pada tahun 2015 oleh beberapa orang personel yang kreatif, inovatif, fleksibel, dan dinamis terhadap perkembangan zaman. Kami percaya bahwa setiap acara harus unik dan memikat. Itulah sebabnya kami selalu berusaha untuk memperkenalkan elemen-elemen kreatif dan inovatif dalam setiap acara yang kami kelola. Adapun visi dan misi kami yang pertama, kita mulai dari visi dulu ya. Visi untuk menjadi event organizer terdepan yang menciptakan pengalaman acara inovatif dan berkesan. Adapun misi kami yang pertama, menyediakan layanan event yang kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan klien untuk menciptakan pengalaman yang unik. Yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam setiap acara. Yang ketiga, misi kami yaitu memprioritaskan kepuasan klien dengan memastikan setiap detail acara dikelola secara profesional dan berkomitmen pada keberlanjutan. Adapun tujuan dari kegiatan diberlangsungkan acara konferensi ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah melalui pelatihan-pelatihan dan diskusi. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Dan yang ketiga, mendorong kolaborasi antara instansi dan pemerintah. Para hadirin yang terhormat, bisa kita lihat pada PPT ini. Jadi konferensi ini akan dilaksanakan di Hotel Mulia Senayan. Hotel ini juga udah berbintang 5, bisa kita lihat yang pertama. Itu para peserta yang berjumlah 200 orang akan disediakan tempat tidur. Itu merupakan di sebelahnya ada layout untuk acara konferensinya. Terus hotel juga menyediakan tempat-tempat yang sangat-sangat menarik seperti lapangan yang sangat asri, kolam berenang yang sangat bersih, dan tempat bersantai atau ruang makan. Adapun pembicara yang akan mengisi konferensi ini yang pertama ada Profesor Dr. Renald Kasali MBA. Beliau adalah seorang profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan beliau juga merupakan seorang penulis dan pembicara yang dikenal di bidang manajemen dan inovasi. Beliau sering berbicara tentang perubahan organisasi, kepemimpinan, dan transformasi digital yang relevan dengan peningkatan kapasitas organisasi. Yang kedua ada Belva Devara, SAMPA. Siapa sih yang gak kenal dengan pendiri Ruang Guru yang satu ini? Platform pendidikan terbesar yang berada di Indonesia. Belva juga dikenal sebagai tokoh muda yang berpengaruh di bidang pendidikan dan teknologi. Pengalamannya sangat berpengaruh dalam mengelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia, dapat memberikan perspektif baru dalam konferensi. Adapun pembicara ketiga dalam konferensi ini yaitu ada Bapak Budi Gunandi Sadikin, adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Beliau memiliki pengalaman dalam memimpin organisasi besar dan bisa memberikan wawasan tentang manajemen perubahan dan pengembangan kapasitas dalam konteks pemerintah dan kesehatan. Adapun rundown acara yang akan kita bisa lihat di PPT kali ini itu di hari pertama mulai dari jam 8 sampai jam 9 peserta melakukan registrasi dan mendapatkan materi konferensi serta staf dan panitia akan memberikan informasi terkait agenda dan lokasi sesi. Yang itu juga dilanjutkan dari jam 9 sampai jam 9.30. Ada sambutan dari penyelenggara dan pemaparan
Tujuan serta harapan dari konferensi menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia pemerintah. Terus dilanjutkan dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Nah, pembicara menjelaskan konsep dan strategi peningkatan kapasitas organisasi, termasuk manajemen perubahan, aktivitas organisasi, dan pentingnya adaptasi terhadap perubahan. Nah, dilanjut dari jam 10.30 sampai jam 11 dilakukannya coffee break. Jadi, waktu istirahat untuk peserta berinteraksi dan membahas topik yang telah dipresentasikan. Dilanjutkan dari jam 11 sampai jam setengah 1. Jadi, di situ akan dilaksanakan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, mencakup teknik pelatihan, manajemen bakat, dan strategi peningkatan motivasi secara kinerja pegawai. Karena jadwalnya sudah siang, tentu saja kita akan melaksanakan makan siang bersama untuk memperkuat jaringan antar peserta. Terus setelah itu dilanjutkan dari jam 1:30 sampai jam 3:30 ada workshop implementasi strategi, di mana peserta dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi dan merancang strategi implementasi peningkatan kapasitas di organisasi masing-masing. Nah, fasilitator akan membimbing setiap kelompok. Selanjutnya ada diskusi panel mulai dari jam 15.30 sampai jam 16.30, di mana diskusi panel dengan beberapa pembicara membahas tantangan dan solusi dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang akan dijawab di sesi ini. Nah, yang terakhir penutupan di hari pertama. Nah, itu akan dilaksanakan di jam 16.30 sampai jam 17.00 dengan menyimpulkan hasil dan pengalaman dari hari pertama serta memberikan gambaran tentang agenda hari kedua. Selanjutnya mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam, mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam akan melakukan makan bersama. Jadi itu merupakan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi secara informal dan membangun hubungan yang lebih baik. Nah, acara kedua dimulai dengan jam 8 sampai jam 9, yaitu registrasi ulang dan sarapan. Peserta melakukan registrasi ulang dan menikmati sarapan. Jadi kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan peserta lainnya. Nah, dimulai dari jam 9 sampai jam 10:30 dilakukannya sesi ketiga, yaitu inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, pembicara akan membahas pentingnya inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk penggunaan teknologi dan metode modern dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, karena sudah siang juga, jam 10.30 sampai jam 11 akan dilakukannya coffee break. Istirahat sejenak bagi peserta untuk bersosialisasi dan mencerna informasi dari sesi-sesi sebelumnya. Selanjutnya dari jam 11 sampai jam 12:30 kita akan melakukan sesi keempat, yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan. Nah, itu mengupas tentang peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan serta bagaimana membangun budaya organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Tentu saja di jam 12.30 sampai jam 13.30 kita akan melakukan makan siang. Selanjutnya di jam 13.30 sampai 15.30 peserta akan dibagi dalam kelompok untuk merancang rencana implementasi inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia di organisasi masing-masing. Jadi setiap kelompok akan dibimbing oleh fasilitator. Nah, dari jam 15.30 sampai jam 16.30 peserta setiap kelompok akan mempresentasikan rencana mereka, diikuti dengan diskusi dan umpan balik dari penulis dan peserta lainnya. Terus di jam 16.30 sampai jam 17.00 menyimpulkan ada sesi penutupan, rangkuman dan tindak lanjut, yaitu menyimpulkan keseluruhan konferensi, membahas poin-poin penting yang didapatkan dan menjadi langkah-langkah tindak lanjut untuk mengimplementasikan di lapangan. Terus kita akan mengadakan makan malam secara penutupan mulai dari jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, makan malam penutupan ini sebagai bentuk apresiasi kepada peserta dan pembicara. Jadi kesempatan untuk peserta juga untuk melakukan refleksi dan jaringan yang lebih tajam. Nah, para hadirin, terkait dengan rincian anggaran acara bisa kita lihat dalam PPT. Dengan total dikenakan biaya 850 juta. Berikut anggarannya.
Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak Ibu yang hadir yang terhormat. Eh, Kami yakin solusi yang kami tawarkan dapat memenuhi kebutuhan Anda dengan lebih baik. Nah, kami juga siap bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Langkah selanjutnya kami mengusulkan pertemuan lanjutan untuk membahas detailnya lebih lanjut. Kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Terima kasih. Selamat pagi.